Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasi dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita berada di pelataran Monpera, yaitu Monumen Perjuangan Rakyat Palembang yang mengisahkan tentang pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Pada saat ini juga kita telah kehadiran narasumber, yaitu Bapak Rahmat Bahtiar SOS MSI dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang yang merupakan staf seksi penyuluhan yang merupakan PNS inovatif kita pada kesempatan kali ini. Adapun inovasinya adalah Ibu RT Sadar Bencana. Apa sih Ibu RT Sadar Bencana? Langsung saja kita sapa Pak Rahmat. Selamat datang Pak Rahmat di acara kami One Day One Innovation. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tetap berdinas seperti biasa di Dinas Pemadam Kebakaran ya Pak ya, dan Penanggulangan Bencana. Baik Pak, inovasi Bapak ini yaitu Ibu RT Sadar Bencana. Apa sih Pak singkatannya dan apa latar belakang dari Ibu RT Sadar Bencana ini? Oke, baik. Jadi Ibu RT Sadar Bencana itu kita memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada ibu-ibu rumah tangga yang menggunakan peralatan-peralatan di rumah tangga, terutama kompor. Karena kompor gas LPG ya, dulu kan itu menggunakan kompornya minyak tanah. Sekarang menjadi agak modern dikit, gas LPG yang digunakan. Dengan perubahan dari kompor minyak tanah ke kompor gas, itu akan beresiko terhadap yang namanya kebakaran. Ya, apapun itu bentuknya, termasuk penggunaan listrik di rumah tangga. Ya. Jadi karena di Palembang ini penyebab utama terjadi kebakaran banyak dari listrik dan kompor gas yang katanya meledak. Ya. Jadi di sini perlu kami informasikan bahwasannya listrik, penyebab dasar utamanya bukannya peralatan listrik, tapi yang menggunakan listrik siapa? Artinya manusianya. Nah di sini yang kita akan sadarkan manusianya yang menggunakan peralatan listrik tersebut, supaya dalam penggunaan peralatan listrik, kabel listriknya, saklar listriknya itu harus menggunakan yang standar menurut pihak PLN. Ya. Kemudian kompor gas LPG, gas LPG ini katanya meledak. Padahal pada saat terjadi kebakaran yang katanya gas LPG meledak, setelah pemadaman kami temukan gasnya masih utuh tabungnya, hanya hitam terbakar. Jadi artinya tidak ada indikasi meledak. Kalaupun meledak, tabungnya pasti hancur. Ya. Nah makanya kami menginformasikan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk selalu ngecek peralatan-peralatan di rumah tangga, terutama kompor gasnya, selang gasnya, kemudian dalam kondisi regulatornya, termasuk dalam peralatan-peralatan elektronik yang di rumah yang digunakan. Kalau ada kabel yang sudah colokan yang los, arti kata tidak ngigit lagi kata bahasa Lembang kan. Jadi usahakan diganti ya. Jadi jangan sampai terjadi kebakaran di rumah tangga. Itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Baik. Oke. Nah, kan di sini Ibu RT ya Pak, ibu rumah tangga Ya. ini ya. Kenapa sasarannya Ibu RT? Kenapa tidak semuanya gitu? Maksudnya Bapak RT-nya juga nih, Bapak kepala rumah tangga, ibunya, atau memang ada indikasi khusus sehingga perlu sasarannya kita tujukan terutama kepada ibu rumah tangga? Oke, baik. Jadi karena ibu rumah tangga itu yang dominasinya di rumah, ya. Jadi dominasi ibu rumah tangga itu di rumah. Makanya kita menginovasi jangan sampai ibu rumah tangga itu terlena. Ya, jadi jangan sampai lengah. Bahwasanya jangan sampai menggunakan peralatan itu terjadi kebakaran. Ya. Nah itu.
Baik. Nah, ini kan Ibu RT. Apa sih pelaksanaannya atau bagaimana cara merealisasikannya di lapangan? Bentuk kegiatannya seperti apa yang lebih konkret sehingga mengena kepada sasarannya? Oke, baik. Jadi kita selama ini baru bisa bekerja sama dengan pihak-pihak kelurahan. Jadi umumnya kalau ada pihak kelurahan mengadakan acara arisan ibu-ibu PKK-nya, kita minta izin kepada Pak Lurahnya untuk masuk mengisi materi masalah kebakaran. Tuh. Gitu ya. Nah, ini berapa lama sudah berlangsung inovasi ini dijalankan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan bagaimana capaian pelaksanaan kegiatannya? Sudah sejauh mana ibu-ibu RT ini atau sudah sejauh mana kelurahan yang telah diberikan sosialisasi? Oke, baik. Jadi penyuluhan yang kami laksanakan selama ini sudah berjalan hampir lebih 1 tahun lebih. Karena 2 tahun yang kemarin mungkin ada corona, tidak ada boleh kumpul-kumpul. Jadi baru bisa berjalan efektif 1 tahun ke belakang. Ya. Jadi kita minta kalau ada acara di kelurahan kita mohon diundang. Kalau ada acara ibu-ibu dan wanitanya terutama, ya, untuk melakukan sosialisasi kegiatan penanggulangan kebakaran. Jadi supaya mereka tahu cara penanggulangan kebakaran lebih awal. Jadi jangan sampai pemadam kebakaran datang. Ya, karena kalau pemadam datang berarti tingkat resikonya sudah besar. Ya. Artinya tingkat kerugian akan meningkat karena kalau sudah pemadam yang datang, risiko di jalan banyak yang akan terjadi. Mungkin ada motor yang tersenggol, mobil yang tersenggol oleh mobil pemadam. Betul. Tambah lagi kerusakan rumah yang belum terbakar juga. Baik. Nah, jadi harapannya jangan sampai terjadi kebakaran di rumah tangga. Nah, dengan adanya sosialisasi ini, Pak ya, bagaimana angka kejadian kebakaran? Apakah ada penurunan dari sebelum adanya inovasi ini? Oke. Jadi untuk tahun kemarin terjadi kebakarannya kisaran di 176 kalau nggak salah. Dari sebelumnya berapa ini? Bisa lebih 300-an per tahun. Sebelumnya? Iya. Oh, jadi cukup signifikan penurunan angka kejadian kebakaran dengan sebelum dan sesudah dilaksanakan inovasi ini. Baik. Nah, adakah kendala-kendala tertentu dalam melaksanakan inovasi ini, Pak? Dan bagaimana cara tim mengatasinya? Oke. Jadi kendala utama dan pertamanya itu dana. Ya. Nah, jadi kita tim berkomitmen bahwasanya dari manapun sumber dana kita akan masukkan ke bagian tim seksi kita untuk mendukung kegiatan kita dari seksi penyuluhan. Ya. Dari manapun sumbernya kita nggak tahu, mungkin ada yang memberikan bantuan untuk dana bahwasanya ini untuk penyuluhan. Nah, ada jadi, donatur gitu Pak ya? Donatur ya. Oke. Baik. Nah, harapan kedepannya terhadap inovasi ini dalam hal menanggulangi kebakaran di Kota Palembang. Silakan Pak. Oke, jadi harapan kami bahwasanya untuk masyarakat Kota Palembang bisa meningkatkan tingkat kesadarannya bahwasanya jangan menggunakan peralatan-peralatan yang tidak standar. Kalau untuk peralatan listrik tidak standar PLN namanya, ya. Kemudian untuk menghindari penggunaan tabung gas yang bocor, ya. Nah, bocor ini juga banyak kendalanya. Mungkin dari selangnya yang bocor atau dari regulatornya. Penggunaan regulator kita akan edukasi masyarakat dengan cara memasang regulator yang baik dan benar. Ya, ada jangan sampai ini ada yang ditimpa pakai batu regulatornya. Oh gitu ya, betul. Karena bocor itu mengakibatkan terjadi kebocoran terus. Kebocoran gas ya. Kebocoran gas ya. Jadi jangan sampai terjadi kebakaran akibat yang bentuknya kelalaian namanya manusia. Ya. Karena menggunakan peralatan itu manusia. Ya. Yang menggunakan tabung gas manusia, yang menggunakan listrik juga manusia. Artinya pokok permasalahannya itu di manusianya, bahwasanya kebakaran itu penyebab utamanya adalah kelalaian manusia. Baik, pesan-pesan kepada para inovator dan juga mungkin kepada masyarakat Sumatera Selatan
untuk menanggulangi atau apa mengatasi kebakaran sedini mungkin? Silakan Pak. Oke, ini tadi seperti saya bilang tadi, jadi untuk pencegahannya jangan sampai menggunakan kalau listrik tidak menggunakan colokan yang longgar ataupun tidak standar PLN, karena kan kita nggak tahu nih kabel itu standarnya berapa bisa menahan arus listrik, berapa lama, kita nggak ada yang tahu ya. Jadi standar PLN itu colokan 1. Nah biasanya masyarakat di rumah menggunakan colokan yang ada 4 colokan, sehingga di situ ada 4 colokan yang terpakai, padahal itu tidak boleh dipermanen ya colokan tersebut. Nah masyarakat kadang-kadang itu tadi penyakit kita ini kalau nggak rusak nggak ganti, ya kan? Nah, jadi kalau nggak rusak nggak akan ganti. Nah, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi harapannya itu tadi. Jadi masyarakat tingkat kesadaran terhadap bahaya kebakaran semakin meningkat, sehingga moto kami di pemadam itu jangan beri kami pekerjaan bisa tercapai. Baik. Kenapa? Kalau kami bekerja, artinya ada masyarakat yang namanya kebakaran. Baik. Oke, baik. Terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dan tim dalam pelaksanaan inovasi Ibu RT Sadar Bencana ini. Silakan Pak. Oke, baik. Kami dari tim dari Seksi Penyuluhan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mengucapkan terima kasih dengan pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan penyuluhan dari tim kami, dari tim Seksi Penyuluhan. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota terutama, Ibu Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang, kemudian pihak kelurahan-kelurahan, Pak Lurah ataupun Ibu Lurah yang telah mendukung dan mensupport kegiatan kami di kelurahan tersebut. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan supportnya untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat kita di Kota Palembang khususnya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Rahmat Batiar SOMSI yang merupakan PNS inovatif dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang dengan inovasinya Ibu RT Sadar Bencana. Mudah-mudahan seperti motonya tadi, kita jangan memberi pekerjaan kepada pemadam kebakaran, karena apabila ada pekerjaan pasti ada kebakaran. Dan kita berusaha di Kota Palembang untuk mencegah kebakaran itu ya. Karena kebakaran juga mengakibatkan banyak kerugian baik itu materi dan non-materi. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Museum Monpera yang merupakan monumen perjuangan rakyat Palembang yang telah memfasilitasi kami dalam hal syuting outdoor podcast One Day One Innovation. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa memberikan komentar, like, and subscribe di YouTube podcast kami. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari yang tayang dengan inovasi yang berbeda-beda. Sampai jumpa dan salam inovasi.